Gimana nih kabarnya anak-anak? Baik ya. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, Ibu tanya dulu nih. Anak-anak udah mandi belum nih? Sudah sarapan? Kalau udah semua, berarti anak-anak siap ya untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Wulan. Untuk sementara menggantikan Bu Fitri di kelas 3A. Jangan lupa anak-anak, walaupun kita pembelajaran secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama ada memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, itu menjaga jarak. Dan yang kelima itu ada membatasi mobilitas. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 2. Sudah siap anak-anak? Pernahkah anak-anak mencicipi es krim? Rasa es krim itu bermacam-macam ya. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Tentunya anak-anak pasti suka es krim kan? Bu Wulan aja suka es krim. Nah, di sini kita akan belajar membuat es krim dengan cara sederhana. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian, tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Dan yang terakhir, yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Ya, wujudnya cair. Nah, di pembuatan es krim tadi, awalnya susu dan santan cair. Tetapi ketika di akhir pembuatan itu berubah wujud menjadi wujud padat, menjadi es krim. Seperti itu anak-anak. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, tadi santan atau susu dari benda cair, lalu berubah menjadi benda padat. Itu namanya membeku. Nah, pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat, atau bisa disebut dengan membeku. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim atau membekukan susu, santan yang kita masukkan ke dalam plastik tadi anak-anak. Jadi, kita memerlukan es batu. Lalu, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Nah, garam itu berfungsi menurunkan suhu es.
Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak panas dari adonan es krim sehingga adonan es krim dapat membeku. Jadi, itu fungsi garam dalam pembuatan es krim. Pernahkah anak-anak menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi? Nah, tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun anak-anak membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Jadi, es batu itu adalah benda padat. Awalnya dari air yang dimasukkan ke dalam freezer lalu membeku anak-anak. Nah, itu proses membeku dari cair menjadi padat. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini kita akan belajar tentang pembagian tugas. Nah, dengan pembagian tugas, pekerjaan akan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Di sekolah ada bagian tugasnya. Nah, ini untuk masing-masing tugas yang ada di sekolah. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah saja, anak-anak? Bagaimana bila tanpa ada bagian lainnya? Nah, tentunya akan terjadi tugas kalian jika di sekolah cuma ada perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak bisa mengatur seluruh kegiatan sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi. Pembagian peran tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa di permainan sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada juga yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Baik anak-anak, untuk tugas di rumahnya itu teknik menendang bola. Nanti tugasnya itu dalam bentuk video ya. Nah, sebelum melakukan teknik menendang bola itu sebaiknya pemanasan terlebih dahulu. Nah, tugasnya gimana Ibu? Nah, anak-anak nanti bisa minta tolong atau minta bantuan kepada orang tua, atau kalau misalkan ada temen yang bertetanggaan bisa bermain bareng. Nah, permainannya itu yang pertama untuk mengatakan mencair. Nah, mencair itu nanti anak-anak berlari. Dan ada kata membeku yang artinya berhenti. Nah, untuk yang terakhir itu berlatih menendang ke tujuan yang ditentukan, yaitu ke gawang. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Hari ini kita udah belajar banyak ya anak-anak. Dari mulai cara membuat es krim, fungsi garam, peran guru di sekolah, peran di sepak bola, ada kapten dan macam-macam ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Dan itu sebagai tanda kehadiran. Tetap semangat dan rajin belajar ya anak-anak. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M yang tadi Ibu udah sebutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.